Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Dan alhamdulillah hari ini aku bisa kembali upload lagi setelah 2 hari aku tuh bener-bener gak upload sama sekali ya teman-teman. Jadi aku tuh lagi kena kayak kabar duka ya teman-teman. Masih ada kabar duka. Terus aku tuh bener-bener yang hari pertama tuh aku sibuk, yang kemarin tuh bener-bener masih terbayang-bayang gitu. Akhirnya yaudah aku nggak bikin video sama sekali. Selain itu aku juga memiliki kerjaan, masih sibuk di offline gitu ya. Kerjaan di dunia nyatanya itu masih ada kerjaan, akhirnya aku nggak bikin video. Nah alhamdulillah ya teman-teman, ini aku bisa kembali hadir kembali menyapa teman-teman semua. Jadi ini tuh pertama video cuplikan aku pas aku ada berita duka. Jadi ceritanya ini tuh pas hari Kamis. Video ini aku ambil di hari Kamis sedikit. Dan mohon maaf kalau videonya itu burem, karena ini aku dikirimin Pak suami lewat WA ya teman-teman. Karena Pak suami juga dinas di hari ini. Nah ini tuh hari Kamis pagi-pagi jam 7:30, jam 8-an gitu ya teman-teman. Aku tuh habis keluar, aku nggak bawa HP. Terus aku tuh pas begitu sampai rumah dikabarin kalau ponakan aku itu meninggal ya teman-teman. Jadi aku tuh Masya Allah bener-bener kaget, langsung lemes, lutut aku tuh bener-bener kayak nggak ada tulangnya gitu. Terus akhirnya Pak suami yang baru aja berangkat aku telepon pulang, terus kita langsung takziah ngurus di sana. Aku juga dari jam 10 sampai sore itu aku di sana. Sedangkan di tempat yang lain itu aku juga ada tante aku yang masih hajatan, masih sunat gitu ya teman-teman. Tapi akhirnya yaudah aku datang ke takziah dulu untuk ponakan aku itu. Nah lanjut lagi untuk videonya. Ini aku sambung di hari ini. Ini tuh pagi-pagi hujan banget, dari kemarin sore tuh hujan ya teman-teman. Bener-bener hujan deras, terus terang, deras terang. Nah terus pas bener-bener hujan gak berhentinya itu sekitar dari jam 3-an itu hujannya bener-bener besar banget sampai pagi Pak suami berangkat kerja itu jam 7 lebih. Hujannya itu masih gede dan sampai sekarang itu banjir ya teman-teman. Dan lanjut aja aku mau ke dapur. Alhamdulillah walaupun banjir aku tuh udah ada stok. Jadi pas aku takziah di tempat ponakan aku itu, kan depan rumahnya itu ada tukang sayur. Aku niatnya kan mau beli aja sekalian, terus mau pulang dulu buat masak, nanti sorean mau datang lagi buat acara pemakamannya. Ternyata kan pemakamannya itu dimajuin, takut kalau hujan gitu ya teman-teman. Akhirnya yaudah aku bablas, ini aku nggak jadi masak. Dan pas hari Kamis tuh aku cuma beli nasi padang itu 3 bungkus, dan itu tuh masih sisa, lauk-lauknya tuh masih sisa ya teman-teman. Udah aku cuma makan sekali pas hari Kamis itu di sore hari. Terus sisanya itu masih ada ayamnya juga aku masak kemarin gitu loh. Kemarin aku ada tulangan itu aku rica-rica. Itu aku bikin story juga di Instagram, tapi aku nggak bikin video buat YouTube gitu karena memang aku masih gelong-gelongan. Nah sambil nyimak kegiatan aku juga mau sedikit cerita ya teman-teman. Kalau ponakan aku itu yang nggak ada itu tuh anaknya mbak sepupu aku. Jadi memang aku tuh jarang ketemu sama dia karena memang terhalang waktu gitu ya kan, rumahnya juga lumayan, dia ada kesibukan masing-masing. Nah ponakan aku tuh umurnya masih 13 tahun. Dia itu jatuh ya teman-teman, dari motor tuh jatuh sendiri dan akhirnya tuh sempat masuk ICU gitu. Tapi Allah tuh lebih sayang sama ponakan aku gitu. Jadi Allah tuh punya rencana yang lebih indah. Terus pada hari Kamisnya itu ponakan aku itu udah nggak ada. Jadi dia tuh jatuhnya tuh di hari Selasa. Ya pokoknya aku tuh masih terbayang-bayang sampai sekarang tuh kayak bener-bener masih nggak nyangka gitu loh ya. Terus anaknya itu juga baik, rajin, walaupun nggak disuruh tuh kadang sukanya tuh nyuciin motornya mbahnya. Terus tantenya tuh pokoknya rajin dia itu. Pokoknya aku juga mohon doanya buat dari teman-teman semua gitu buat ponakan aku ya teman-teman. Semoga ponakan aku itu mendapatkan tempat terbaiknya ya teman-teman. Terus bahagia juga di surga, amin amin ya robbal alamin. Nah terus lanjut aja kembali ke videonya. Jadi tadi kan hujan gak berhenti-berhenti, terus aku masih ada stok. Kemarin aku belanja itu habis 18.000 ya teman-teman. Aku beli cabai rawit merah, rawit hijau, ada tulangan ayam. Cabainya itu 3.000-an, terus beli tulangan ayam 2.500. Aku beli bakso juga 5.000, isinya 10. Terus ada juga
juga kerupuk. Aku beli kerupuk sama sayur sop itu 2.000, pokoknya totalnya itu 18.000 rupiah. Nah alhamdulillah tadi masih ada stok, akhirnya aku langsung masak aja sop bakso, pakainya cuma bumbunya aku iris-iris saja karena males banget. Yang penting ada makanan aja gitu ya teman-teman. Terus aku baksonya cuma pakai separuh. Setelah masak tadi aku juga udah nyuapin kakak Dava sambil lihat banjir, lihat hujan karena hujannya belum kunjung turun juga. Devano lagi sama Mbak Pipit, tadi itu dijemput gitu sama Mbak Pipit. Nah berhubung Devano lagi di tempat bude, aku lanjut aja mau bebenah area dapur aku karena memang di sini tuh bocornya di mana-mana ya teman-teman. Nah ini untuk rak piringnya aku pindahin aja di daerah sini ya teman-teman sementara. Karena di ujung rak piring itu terdapat rembesan yang kemarin aku cerita ke teman-teman itu, terus di atas mesin cuci ya bocor lagi, nggak tahu lah ya pokoknya seperti ini. Dan ini udah aku pindahin rak piringnya. Nah itu bocornya tuh kelihatan itu rembes dari situ ya teman-teman. Nah ini atap aku tuh masih kayak gini. Terus sambil aku nungguin Devano pulang karena aku mau jemput itu mager. Terus ini juga masih hujan ya teman-teman. Akhirnya yaudah aku mau lap-lap aja daerah dapur ini, mau aku bersih-bersihin sekalian. Terus mau aku cuci piring juga, kebetulan cucian piringnya itu masih menumpuk. Dan sebelum aku bersihin area sinnya itu yang ada rontokan pasir-pasirnya, ini aku mau lap-lap dulu daerah kompor. Setelah aku lap semua, ini bakalan aku pindahin gitu ya teman-teman. Terus aku tatain kembali. Untuk sopnya aku nggak taruh di mangkok karena biar dipanci aja gitu lah pikir aku. Nah ini untuk tabletopnya juga aku lap-lap dulu, mau aku pindahin karena bener-bener itu kayak ada rontokan pasir-pasirnya. Terus ada airnya juga, pokoknya bener-bener riwah. Dan hari ini tuh Pak suami berangkat dari pagi sampai malam ya teman-teman. Nah, kan kebetulan ini juga akhir tahun, malam tahun baru, jadi Pak suami tuh harus jaga gitu. Nah jadi benar-benar nggak nyangka di akhir tahun ini tuh terjadilah bencana banjir besar banget. Aku tuh kemarin udah alhamdulillah banget kalau tahun ini tahun 2022 itu nggak banjir ya teman-teman. Ternyata banjirnya di akhir tahun. Nah biasanya tiap tahun di rumah aku tuh memang banjir, tapi kemarin pas antara bulan Januari sampai Maret itu kan nggak banjir sama sekali. Aku pikir kan alhamdulillah udah baik-baik aja, udah ada pembuangan air, udah ada tanggul gitu ya teman-teman. Ternyata banjirnya sekarang. Nah semakin sore ini tuh semakin tinggi banjirnya karena untuk sungainya itu udah luber ya teman-teman, udah penuh jadi luber gitu ke pemukiman. Nah ini aku sambil cuci piring, kakak Dava tuh ribut terus minta banjir-banjiran. Minta banjir-banjiran. Aku tuh bilang nanti kak nunggu hujannya reda, tapi kakak Dava tuh tetep ya teman-teman tetap pengen gitu karena temen-temennya itu pada banjir-banjiran. Ya udah sana terserah lah ya. Nggak lama kemudian baru aku selesai cuci piring, kakak Davanya nangis. Temennya itu datang kalau kakak Dava tuh kakinya kena keramik jadi berdarah gitu. Nah ini aku udah selesai cuci piring. Ini tempat aku tuh kayak gini, ini tuh masih bocor ya teman-teman. Jadi itu ada lap-lap di situ tuh memang karena basah. Sengaja banget aku kasih lap-lap gitu supaya Devano tuh nggak jatuh karena kan aku takut, aku ada anak kecil. Nah terus ini tuh sekitar jam berapa ya? Jam 10-an ya teman-teman, masih jam 10-an tapi udah segini nih, udah mepet di gerbang aku. Dan sampai sore ini di saat aku dubbing itu udah masuk ke teras aku setengah. Nah ini Devano lagi sama Mbak Pipit itu lagi dinaikin ember, tapi Devanonya itu berontak. Jadi akhirnya digendong lah ya si Devano itu. Dan Masya Allah ini rumah depan aku itu tuh udah kemasukan sedikit karena kan lebih rendah gitu ya teman-teman. Nah setelah itu aku tuh bingung banget, kayak lapar gitu tapi aku nggak punya stok apa-apa. Akhirnya aku ke dapur bikin cemilan seadanya. Ini tuh cuma terigu, aku kasih gula, sedikit garam sama margarin, udah ya teman-teman. Aku aduk-aduk terus aku goreng. Terus ini aku tambahin susu sama mau aku parutin keju. Jadi aku tuh bener-bener nggak ada stok. Niatnya kan mau belanja gitu tapi ternyata
belum jadi, belum sempet. Akhirnya yaudah ini, tapi alhamdulillahnya aku masih ada stok sayuran. Jadi seenggaknya anak-anak tuh aman ya teman-teman, bisa makan. Terus aku juga masih ada tempe sambil bikin sambal. Nah itu kalian juga bisa lihat sambal aku. Aku bikin sambal hijau ya teman-teman, sambal dadakan sama tempe, udah gitu aja. Nah ini kakak Dava juga bantu-bantuin buat marutin keju, tapi nggak nyampe. Nah abis ini cemilannya udah jadi, ini mau dimakan bareng anak-anak aja sambil menikmati suasana banjir dan hujan ya teman-teman. Dan kira-kira begini aja kegiatanku di hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin videoku sampai di menit ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mana? Mana? Mana?